Kristus adalah sebuah tema yang saya akan berikan pada saat ini. Sesuatu yang saya akan ajarkan mengikuti apa yang kemarin saya ajarkan di gereja ini, yang terakhir ya. Apa itu? Di gereja ini ada, kita bukan hanya sekedar ke gereja tiap minggu, tapi ada sesuatu yang kita mau capai. Ada sesuatu dari kemuliaan-kemuliaan kita harus capai dalam hidup ini. Itu yang pertama ya. Jadi saya akan bukakan bahwa betapa berharganya manusia itu. Kemarin yang lalu saya mengajarkan, 1, ingat neraka, 2, lihat ke dalam hati, 3, minta sama Bapak untuk belajar mengasihi Dia. Pertanyaan saya, siapa yang sudah melakukan nomor 2 dan nomor 3? Yuk. Saya percaya Bapak dan Ibu Gembala kita yang kita kasihi sudah terus mengajarkan kita untuk terus melihat ke dalam hati. Amin. Semua sudah ya, belajar melihat ke dalam diri kita ya, dalam hati ya. Karena Tuhan tidak ada di atap gereja. Maaf bicara, Tuhan tidak ada di salib. Tuhan tidak ada di awan-awan. Tapi bait sucinya itu adalah kita. Waktu Tuhan Yesus menyerahkan rohnya dan Dia mengatakan sudah selesai, maka yang terjadi adalah tabir-tabir yang menutupi ruang kudus dan ruang maha kudus. Oleh gempa yang dahsyat, itu terkoyak dari atas ke bawah. Yang lambang daripada tabir itu adalah daging tubuh Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketika itu terkoyak, banyak yang mengatakan sekarang ruang kudus dan ruang maha kudus sudah menjadi satu. Tapi saya mau kasih tahu kebenarannya. Waktu tabir itu terkoyak dari atas ke bawah, Tuhan sendiri yang mengoyak dan membuka tabir itu. Sesungguhnya Tuhan rohnya keluar dari tabut perjanjian dan Dia terbang keluar dan tidak ada lagi di dalam bait suci. Saat itu roh Tuhan itu keluar dari kemah Musa. Dan ketika tabut itu, roh Tuhan keluar daripada tabut perjanjian yang ada di bait suci Herodes waktu itu, sudah digenapi bahwa sekarang roh Tuhan berada di dalam manusia, daging ini. Maka oleh karena itu janganlah kau pakai tubuhmu, daging ini, dalam kelaliman, dalam kenajisan, karena ini adalah tubuh Allah. Ini adalah baitnya sekarang. Mari kita buka di dalam Kolose pasal 2 ayat 2 sampai 4. Kolose pasal 2 ayat 2 sampai 4 kita akan buka. Saya akan bacakan Kolose pasal 2 ayat 2 sampai 4, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Jadi ada sesuatu yang menyatukan kita semua di dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan dan pengertian. Memperoleh satu, kekayaan. Di dalam Kristus banyak sekali kekayaan. Kedua adalah keyakinan, harapan. Kita mengharap kepada Kristus. Dan yang ketiga adalah pengertian. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Yang keempat, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah.
Jadi memang saya nggak suka kalau dibilang Pak Hadi khotbah. Karena menurut saya khotbah itu adalah sebuah tuturan. Khotbah itu adalah pengajaran etika hidup. Cara supaya bersosialisasi supaya nggak kelihatan aneh. Kalau kita udah umur 40 duduknya bukan di kursi tapi duduk di bawah kayak anak kecil, kita pasti dikira aneh. Di dalam khotbah diajari untuk bersosialisasi dan hidup. Ada sebuah cerita, kita mungkin diundang ke rumah teman, ya kan? Anak ini diundang ke rumah temannya, diundang sama temannya ke rumahnya. Kemudian sama mamanya dikasih makanan, masakan. Sama makan sama dibilangin sama mamanya temannya ini. Anak ini kemudian pulang, ditanya sama teman yang lain, kamu tadi ke temannya itu, ke rumahnya teman kamu yang itu gimana? Aku dikhotbahi sama mamanya. Dikhotbahi. Jadi anak kurang ajar ya, sayang sama orang tua. Terus kamu belajar harus pinter. Dikhotbahi, dikasih hukum cara hidup, dikasih hukum untuk bersosialisasi supaya kamu jadi manusia. Tetapi kerajaan Allah bukan menceritakan tentang engkau menjadi manusia. Kerajaan Allah itu memanggil engkau menjadi ilah, menjadi sesuatu yang lebih tinggi supaya engkau masuk dalam kerajaan Allah itu sendiri. Kristus adalah center, dia adalah tengah-tengah, dia adalah sesuatu yang harus kita pegang. Karena di dalam dia, tolong dibalikan tadi, yang ayat kedua, di dalam dia dinyatakan, yang nomor 2. Di dalam dia ada kekayaan, ada keyakinan, ada pengertian, mengenal rahasia Allah. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Ketika kita tidak mengenal seseorang dengan sungguh-sungguh, biasanya kita tidak menghormati. Banyak gereja-gereja tidak menghormati Tuhan karena mereka nggak punya hubungan dengan Tuhan. Otomatis kalau nggak punya hubungan, bagaimana bisa mengenal Tuhan? Sehingga mereka tidak punya sebuah attitude, sebuah pribadi yang menghormati Tuhan. Karena dia nggak mengenal siapa Tuhan. Itulah makanya gereja banyak yang binasa, karena sering dikhotbahi, sering diajari cara hidup yang benar. Tetapi mereka tidak diajarkan untuk menjadi Kristus. Semua orang yang percaya dengan Yesus dipanggil menjadi Kristus. Oleh karena itu kita disebut sebagai Kristen, pengikut Kristus, yang mengikuti ajarannya Kristus, supaya kita menjadi Kristus itu sendiri. Kalau kita datang ke gereja, kalau kita beribadat, masuk ke dalam hati kita setiap pagi kita berteduh, tapi kita tidak mempunyai visi untuk menjadi Kristus, maka kita keluar dan melenceng dari rencana Allah yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah rahasia besar yang banyak yang tidak diberitakan di luar, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka diajak untuk menjadi ambasadornya surga. Mereka diajak untuk merubah alam surga turun ke dunia. Mereka diajak untuk berkata-kata di atas surga terjadi di dunia. Iblis sudah mengambil otoritas ini dengan cara mantra, membuang aji-aji. Mereka dengan membuat terawangan. Mereka melakukan itu semua dan merusak dunia ini. Di manakah gereja yang dipanggil menjadi Kristus? Kalian yang di luar sana, banyak gereja-gereja didoktrin yang salah. Mereka didoktrin untuk menjadi seorang manusia, dikhotbahi, tetapi bukan diajari menjadi hakikatnya. Mereka dipanggil Kristen menjadi Kristus. Ada 4 cara seseorang dipakai iblis. Nah, saya tidak buka ayatnya karena ini terlalu panjang. 4 cara manusia menjadi dipakai alat oleh iblis. Yang pertama adalah divinity atau belajar keilahian.
Belajar keilahian ini sangat mudah. Tolong jangan dipraktekkan, karena kalau Anda praktekkan ilmu ini, Anda memberontak dan menolak Tuhan. Dan kita tahu semua hukumannya untuk orang jahat. Yang pertama mereka akan lakukan adalah menyatukan dirinya, menyatukan pikirannya, masuk ke dalam dirinya sendiri. Bisa melalui yoga, bisa melalui kundalini, bisa melalui meditasi mata ketiga, bisa melalui reiki, bisa melalui qi. Kalau di Cina, di Firaun itu, Mesir, kita lihat seorang Firaun mengeluarkan ular di topinya. Mereka memakai kekuatan ular untuk menyatu pikiran, jiwa, menyatu dengan hati, masuk ke dalam gambar yang mula-mula. Yang di dalam Kejadian pasal 1, gambar itu rusak oleh karena dosa dan maut. Ketika mereka sudah belajar divinity, gambar itu, mereka yang tahap kedua, mereka mulai belajar meramal atau menerawang. Mereka sudah bisa melihat di dalam alam roh. Setelah mereka bisa melihat di dalam alam roh, mereka mulai belajar telaah, artinya mencari ilmu-ilmu, mencari roh kekuatan di batu, di keris, di segala macam, di gunung-gunung. Itu adalah kekejian nomor 3. Yang keempat, mereka akan belajar ilmu sihir, yang artinya dari sebuah kekuatan itu mereka akan dapat perintahkan sebuah roh untuk keluar. 4 kekejian ini tidak boleh kita lakukan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kita melawan orang-orang yang mempraktekkan ritual ini, energi ini, dan mereka juga mempraktekkan untuk merusak dunia ini, sehingga lebih banyak orang akan hancur hidupnya, lebih banyak gereja akan semakin tutup, semakin banyak mereka yang akan rusak pernikahannya dengan mantra, dengan aji-aji, dengan kekuatan roh jahat. Di manakah gereja ketika engkau dipanggil untuk berperang melawan mereka? Banyak gereja diajari oleh sesuatu yang dikatakan di sini. Ayat 4, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Gereja telah banyak dikuasai oleh kata-kata yang indah, sehingga mereka melenceng dari rencana awal, yaitu apa? Tuhan mau memakai orang-orang yang kudusnya untuk memperbarui, untuk memulihkan keadaan bumi. Dicatat di firman Tuhan bahwa seluruh ciptaan itu sedang menunggu Kristus dimanifestasikan, Kristus itu dikeluarkan. Apakah Anda mau menjadi bagian tentara Kristus? Panggilan Anda untuk hari ini, apakah Anda mau menjadi tentara Kristus? Caranya bagaimana? Sama dengan apa yang saya ajarkan tadi yang keempat. Kalau mereka, orang-orang jahat yang belajar ilmu-ilmu, mereka selalu melihat keluar. Saya pernah katakan di sini arti pertobatan. Arti pertobatan itu apa? Berhenti melihat keluar dan melihat ke dalam. Kalau mereka melihat kepada gambar Adam yang rusak, kita melihat kepada gambar yang kedua, Adam kedua, yaitu Kristus Yesus di dalam hati kita. Jadi waktu kalian berdoa, apa yang harus kalian lakukan? Lihat kepada gambar Kristus. Kalau ajarannya terlalu berat, silakan angkat tangan ya. Enggak ya? Kita harus rela hidup kita taruh di bawah kaki Tuhan untuk melayani Dia, menjadi Kristus. Kita dipanggil menjadi Kristus. Setelah kita melihat Kristus di dalam diri kita, kita akan boleh terbuka mata kita untuk melihat hal-hal rohani di dalam diri kita. Manusia ini adalah sebuah universe. Dan setelah itu, kita akan diberi kuasa oleh Tuhan. Yaitu apa? 9 karunia. Itu level 3-nya. Level 4, kita dikasih kuasa untuk memerintah malaikat. Kalau mereka mengeluarkan ilmu sihir,
kita mengeluarkan malaikat. Kita membentengi orang-orang yang tidak berdaya. Kita mulai melayani mereka, panti asuhan, orang di penjara, dan janda-janda. Panti asuhan, menurut hambanya Pak Pendeta Guana Tanjung, seorang anak panti asuhan itu bukan tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi seorang anak panti asuhan itu dia punya ayah dan ibu, tetapi ayah dan ibunya tidak hadir dalam hidup mereka. Berapa banyak orang di luar sana tidak punya bapak. Mereka tidak punya Allah yang mereka bisa pegang dan mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Berapa banyak dari mereka yang di penjara, keluarganya hancur, kelihatannya senang, tersenyum dengan Anda. Ditanya, Anda baik-baik? Saya baik-baik, terima kasih. Tetapi dalamnya hancur di dalam penjara. Berapa banyak dari mereka yang menjadi janda-janda dan bukan duda-duda. Maksudnya adalah berapa banyak dari mereka yang tidak bersuami. Artinya di sini adalah kita harus memberitakan Kristus supaya mereka mempunyai suami-suami itu. Karena suami kita adalah Kristus. Suami kita yang abadi yang harus kita lihat adalah Kristus, yaitu Adam kedua. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 50. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Lanjut. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah, batin, yang dari manusia, dari daging, dari debu tanah. Kemudian barulah datang yang rohania. Lanjut. Manusia pertama berasal dari debu, Adam pertama, debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Tolong ditahan di sana, ditahan yang tadi. Manusia pertama berasal dari debu tanah, ya. Oke, lanjut. Makhluk-makhluk alamiah yang sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Setiap manusia yang lahir di dalam dunia ini, mau tidak mau, sudah bersuami dengan Adam yang pertama. Adam pertama ini, dia jatuh dalam dosa dan maut dengan memakan buah baik dan jahat. Oleh karena itu anak kecil tidak perlu diajari untuk berbohong. Dia tidak perlu diajari untuk egois. Anak kecil tidak perlu diajari untuk memaksa. Karena setiap orang yang hidup di dalam dunia ini akan otomatis bersuami dengan Adam pertama, yang penuh dengan dosa dan kematian. Semakin orang ini mengikuti keinginan dagingnya, semakin orang ini mengikuti semua keinginan-keinginan debu tanahnya, dia akan semakin berdosa. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari terang, dan dia semakin jalan ke dalam kegelapan. Tidak heran di mana-mana seluruh dunia, semua yang praktek ilmu gelap pasti suka warna gelap. Mereka mulai pakai anting-anting tengkorak biasanya. Mereka suka dengan barang-barang tengkorak. Mereka suka dengan aji-ajian. Karena dosa pun ada levelnya. Semakin dia berbuat dosa, mulai dari bohong, kemudian mulai itu dia naik menjadi suka membual, sombong, membunuh. Semakin jauh dia dari Allah, dari hadirat Tuhan, maka semakin gelaplah matanya dia. Yang lebih parah, orang yang sudah mengenal Tuhan, ini yang dikatakan Yesus,
Kalau matanya yang sudah terang melihat gelap, betapa gelapnya tubuhnya itu. Jadi setiap manusia itu pasti otomatis akan berhubungan dengan Adam pertama atau suami pertama kita. Itu harus diputuskan. Ketika Anda dibaptis keluar dari air, yang terjadi adalah Bapa yang Maha Pengasih itu memberikan anak manusia, yaitu Adam kedua, gambar yang sempurna yang belum kena dosa. Gambar yang sempurna ini masuk ke dalam dirimu, di dalam daging ini. Simbolnya Adam kedua, Kristus, adalah tabut perjanjian yang tadi keluar. Ketika sudah dibaptis, maka keluarlah Adam kedua ini. Maka perlu pula Anda dibaptis dengan Roh Kudus, supaya ada anak Allah yang keluar. Anak manusia dan anak Allah bersatu, itulah Kristus. Ketika Anda dibaptis, ada 3 baptisan. Ketika Anda dibaptis, Anda akan diturunkan anak Allah, lahir di dalam tubuh ini. Tapi anak manusia. Anak manusia itu belum ada power, karena anak manusia itu cuma punya otoritas di bumi. Ketika Roh Kudus, roh api itu datang, dia masuk ke dalam tubuh kita, maka keluarlah anak Allah, penguasa surga. Hebat loh. Tuhan itu ciptakan kita nih sangat mulia. Eman kalau kita nggak ngerti rahasia Allah. Ketika anak manusia penguasa bumi dan anak Allah penguasa surga turun, dia menjadi Kristus penguasa bumi dan surga. Dia menjadi penghubung bumi dan surga, surga dan bumi. Kalau dia mengatakan, malaikat kau turun, bantu orangku, maka malaikat turun. Kalau dia bilang hujan awal dan hujan akhir, biarkan pertobatan datang atas darah itu, maka surga harus menuruti perkataannya, karena dia telah menghubungkan surga dan bumi. Itulah kekuatan power daripada Kristus. Hal ini tidak pernah diberitakan. Di dalam Kristus kita berhenti memakai hukum dosa dan maut, seperti yang tadi saya katakan. Kalau Anda terus berhubungan dengan suami Anda yang pertama, Anda akan terus berdosa, dan yang terjadi Anda akan semakin tua. Suka tidak suka, setiap hari rambut kita rontok, kulit kita kering dan mati. Mengapa? Karena tanah ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan di dalam diri manusia itu ada dosa dan maut. Tetapi ketika kita memakai Adam kedua, yaitu Kristus yang hidup di dalam dirimu, engkau sekarang memakai hukum, bukan dosa dan maut, tetapi hukum roh dan kehidupan. Mari kita buka di dalam Matius pasal 3 ayat yang pertama. Matius pasal 3 ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan terus, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lanjut. Yesaya ketika dia berkata, ada seorang yang berseru di padang gurun. Lanjut lagi. Saya mau cari yang dia membaptis. Lanjut, ini salah ayat. Matius 3 ayat 13. 13. Nah, itu kalau nggak dibantu bisa terus begitu lama ya Pak ya. Intermezzo ya itu ya, biar nggak tegang. Soalnya saya bisa buat tegang nanti, yang darah tinggi naik susah nanti ya. Ya itu ya. Bukan Pak, yang ini yang ia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Sebentar. Bisa ada yang bantuin Roh Kudus dan api? 11 ya. Oke, kita buka di ayat 11-nya. Ini ya. Ya betul ini. Yang di bawah ya. Aku membaptis
membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, mendatangkan anak manusia masuk ke dalam tubuhmu. Kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku nggak layak melepaskan kasutnya. Artinya aku nggak layak menjalani misi dan visi yang diberikan olehnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Ketika kita dibaptis dan kita keluar dari air, sesungguhnya anak manusia yaitu Yesus sudah masuk dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus mengizinkan dia terus membaptis kita di dalam roh, ya kan? Dan api. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita waktu bersekutu dengan Tuhan, kita minta terus itu, Tuhan, selamkan aku di dalam roh-Mu dan api-Mu. Amin. Semua yang saya ajarkan ini adalah pembelajaran jalan kerajaan Allah. Artinya kerajaan itu apa? Kerajaan. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah kingdom. King itu raja, dom itu dominion. Jadi seorang raja yang punya kekuasaan. Contohnya, Raja A punya kekuasaan A, Raja B punya kekuasaan B. Raja A menyerang Raja B kekuasaannya mengecil. Yang terjadi Raja A kekuasaannya membesar. Jadi ada sesuatu yang dikuasai. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengizinkan suami kita yang kedua, Adam kita yang kedua, untuk menguasai hidup kita. Harus mau. Nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya supaya kita belajar cara berdoa, ya. Ini yang penting nanti, ya. Itu yang fokus daripada pengajaran pada siang hari ini. Jadi Kristus itu apa sebenarnya? Kristus kita tahu tadi, kita sudah bahas, dia adalah anak manusia dan anak Allah. Dia adalah penguasa surga dan bumi. Oleh karena itu, kita bukan hanya mengizinkan Kristus, karena ini adalah sebagai bentuk daripada doa, tapi kita membiarkan dia keluar. Nanti saya akan ajarkan, ya. Kita akan buka di dalam, jadi 1 Korintus 15 sudah, ya. Oke. Kita akan membuka di dalam slide yang ketiga. Slide yang ketiga dulu, saya kasih tadi slide ketiga. Slide yang ketiga tadi kan saya kasih 3 gambar. Tolong dibuka slide yang ketiga. Nah ini ya, nggak kelihatan, kecil ya. Cuman nanti saya akan kasih tahu, tapi paling nggak kalian sudah bisa lihat. Ini adalah isi manusia yang saya sudah tahu, peta dalam diri manusia. Kita diajarkan secara general manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Dan di dalam jiwa ada pikiran dan emosi. Nah ini saya jabarkan lebih lagi. Karena tanpa mengetahui diagram siapa diri kita sebagai manusia, kita nggak bisa berdoa yang benar. Kok rumit, Pak? Rumit karena masuk surga. Mau masuk istana aja rumit, ya, apalagi masuk surga. Yang pertama di dalam manusia itu ada namanya spirit man atau roh. Ini yang saya katakan sebagai Adam pertama. Adam yang sudah jatuh dalam dosa dan maut, sudah tercemar dosa. Jadi dia jatuh dari kemuliaan Allah. Kalau kita ngomong tentang gambar, ya, mungkin banyak saya kasih tahu tentang gambar. Apa sih gambar? Manusia sudah jatuh dari kemuliaan Allah, sudah jatuh dari gambar Allah. Apa sih gambar? Nah, sekarang saya tanya, ada yang berani yang di sini tampil di depan pakai bikini? Ada? Kenapa nggak berani? Atau pakai celana pendek kayak mau tidur, pakai kaos? Berani? Kenapa harus pakai baju yang rapi? Pakai sepatu boleh, pakai sandal boleh? Ya boleh, tapi kan dipermalukan. Karena ini adalah gambar.
gambar yang dilihat oleh manusia, ya gambar yang dilihat oleh kalian. Ini adalah gambar. Oh, Pak Hadi datang pakai pakaian rapi. Itulah gambar manusia itu. Jadi kalau kita ngomong tentang gambar yang sudah rusak, dia jatuh dari kemuliaan Allah, berarti gambarnya bukan seperti Allah lagi. Betul? Nah, itu adalah Adam yang pertama yang dosa tadi. Di dalam manusia senang tidak senang, pasti Anda bersuami dengan Adam pertama. Kalau Anda nggak mau ceraikan dan biarkan dia mati, Anda nggak bisa kawin dengan Adam kedua, yaitu Kristus. Anda nggak bisa masuk surga. Oleh karena itu, otomatis manusia pasti suka gosip, dia pasti suka egois. Itu karena sifat daripada gambar itu sendiri. Jadi manusia itu jiwanya selalu melihat kepada gambar. Semua manusia pasti melihat gambar itu. Tidak ada yang tidak. Makanya setiap manusia itu hidup di dalam dosa dan maut. Oleh karena itu, di dalam hukum dosa dan kematian. Sudah paham sampai sana ya? Yang kedua, manusia itu ada namanya hati. Di dalam diri ini ada hati. Jadi kalau setiap manusia itu melakukan kejahatan, semua itu masuk dalam hati manusia itu. Dia sebagai tempat yang menandai segala kotoran dan kebaikan. Itu hati manusia, ya. Yang ketiga adalah emosi. Nah, ini saya sama Pak Oki ini kemarin kita buka ya. Motion itu artinya bergerak. E-nya apa? E-nya adalah egois, ya. Jadi egois itu yang mengisi hati. Keegoisan itu yang mengisi hati. Terus yang keempat ada nafas Allah. Kalau orang masuk neraka, nafas Allah ditarik. Ini yang dikatakan dalam Amsal, apa yang berasal dari Allah kembali ke Allah. Nafasnya ditarik ke Allah. Nah, jadi orang itu di dalam neraka harus tetap bernafas walaupun tidak bisa bernafas. Nah, itu bisa dibayangkan susahnya gimana. Itu kayak hidungnya butuh tapi nggak bisa buka-buka hidungnya ya. Ya, pokoknya begitulah. Sangat tersiksa. Yang keempat ada Roh Kudus. Tetapi Kejadian pasal 6 mengatakan sesungguhnya apa yang dilakukan manusia itu jahat, hatinya itu jahat. Jadi Roh Kudus sudah nggak bisa tahan di dalam hati manusia, aku akan keluar. Maka umur manusia itu menjadi 110 atau 120. Jadi Roh Kudus ini tidak ada di dalam manusia dari sejak Kejadian pasal 6 sampai zaman Yesus. Roh Kudus, tolong dicatat aja dalam pikiran kita. Roh Kudus itu simbolnya api. Di tengah ada jiwa. Di dalam dunia fisik ini ada namanya pikiran. Terus pikiran itu beroperasi dalam otak. Tuh ada tulisannya otak ya. Dan otak ada di dalam daging. Sampai sini udah paham ya? Karena sudah tak kasih ini fotonya ya. Seorang manusia itu hakikatnya dia adalah jiwa. Makanya yang masuk neraka itu jiwa. Jiwa sama tubuhnya masuk neraka, ya kan? Bersama siapa? Ya nanti, itu saya nggak buka bersamanya ya. Nah itu Pak Ogi udah ketawa-ketawa. Setiap manusia itu punya jiwa. Dan jiwa ini setiap hari yang mempunyai kehendak bebas. Kehendak bebas itu maksudnya apa? Kehendak itu adalah kemauan. Tetapi kemauan yang untuk dunia ini. Jadi kehendak itu berdasarkan pikiran kita. Oh, aku mari gini mau makan di TP. Nah, ya itu mempunyai kehendak. Mempunyai kehendak makan di TP. Memakai pikiran yang ada di dalam otak. Ya kan? Otak ada dalam tubuh. Itu ke kanan. Kalau yang ke kiri, ini cara kita berdoa. Jadi harus dijelaskan. Yang ke kiri, kita memakai emosi kita. Emosi kita ini bagaikan tadi, kalau di kanan pikiran, di kiri emosi. Makanya setiap manusia jiwanya itu ada pikiran dan emosi. Memang betul. Tapi emosi itu tidak ikut dalam yang sebelah kanan, dia ikut yang sebelah kiri.
Manusia memakai pikirannya untuk mempunyai kehendak di dalam otak. Yang ke kiri, manusia memakai emosinya untuk mempunyai keinginan di dalam hatinya. Makanya nggak ada namanya keinginan pikiran atau keinginan tubuh, nggak ada. Adanya keinginan hati. Tidak ada namanya kehendak jahat, nggak ada. Yang ada adalah hati yang jahat. Jadi ketika manusia memakai Adam yang pertama itu tadi, emosinya itu digerakkan oleh dosa dan maut. Dan semakin manusia itu dosa, dia semakin jauh dari Allah, maka hatinya diisi lebih gelap dan lebih gelap dan lebih gelap. Karena musuh Allah sesungguhnya menurut saya adalah manusia. Musuh Allah adalah manusia. Ketika manusia terus mengisinya dengan hati yang jahat, dia akan semakin jauh dari Tuhan dan dia akan semakin gelap. Oleh karena itu, bagaimanakah cara kita berdoa? Cara kita berdoa itu harus pertama ya, lihat ke dalam. Karena Roh Kudus saya udah katakan sebelumnya ada dalam perut kita. Kita berdoa dengan emosi kita. Caranya gimana, Pak? Caranya itu dengan mengeluarkan keinginan yang dari dalam perut kita ini untuk memuji Tuhan. Nanti kita kalau penyembahan praktekkan ya, kita praktekkan. Kita keluarkan sesuatu yang di dalam diri kita, dari perut kita ini untuk menyembah Tuhan. Itu adalah cara yang benar menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan harus dengan hati. Waktu kita jadi anak Kristen baby, kita kalau ngomong sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, Tuhan masih jawab. Tapi kalau Anda sudah dewasa, Anda komunikasi sama Tuhan, Tuhan gak akan jawab. Karena Anda sudah waktunya untuk berkomunion dengan Tuhan, bukan lagi komunikasi. Cara komunikasi adalah dengan pikiran, cara komunion adalah dengan hati. Oleh karena itu yang saya tadi jelaskan, kalau Anda mau benar-benar menyembah Tuhan, kalau Anda benar-benar rindu kepada Tuhan, ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, Anda harus belajar menyembah dengan hati. Anda harus belajar komunion, menyatukan dirimu dengan Tuhan. Penyembahan yang benar itu keluar dari hati, bukan dari pikiran. Makanya orang di gereja bisa ketemu teman. Terus buat lagi, haleluya, oh ya, halo, ya mari, ya. Karena dia pakai pikiran. Tetapi seseorang yang menyembah dalam hati itu, dia meluap sesuatu yang di dalam dirinya, dia berikan kepada Tuhan. Harus memakai emosi. Tundukkan pikiranmu ketika engkau menyembah, pakailah emosi untuk menyembah Tuhan. Kita buka dalam Hebrew pasal 12 ayat 25 sampai 29. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Oke. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Lanjut. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Lanjut. Coba lanjut lagi. Bukan ini kayaknya. Lanjut lagi, satu lagi. Oh bukan, salah rupanya ini. Intinya di sini adalah ketika engkau menghadap Tuhan, engkau jangan melihat Adam pertama, suami pertamamu, tapi engkau melihat Dia, Yesus atau Kristus, dengan masuk ke dalam tata anugerah dengan keberanian. Di perjanjian lama, dosa itu ditutupi. Nah ini penting ya. Di perjanjian lama, dosa itu ditutupi dengan korban. Di perjanjian baru, dosa bukan ditutupi. Jadi kalau kita pernah belajar, oh dosa kita sudah ditutupi darah Yesus, salah. Dosa kita sudah dihapus oleh darah Yesus. Artinya dikeluarkan. Dihapus itu bukan di tip X. Kalau di tip X-nya dikupas, lu kelihatan lagi tuh kata-katanya. Bukan. Dihapus itu artinya digunting,
udah itu dibakar. Karena dikatakan aku sudah membuang dosamu jauh ke dalam lautan. Makanya nggak heran kalau orang buang abu ke dalam lautan, abu orang tuanya. Kenapa? Karena dia mau berusaha melupakan. Itu artinya buang ke lautan. Tuhan telah membuang dosamu, bukan menutupi dosamu. Tuhan telah menebus dengan membuang dosamu. Sehingga oleh karena itu sekarang masuk ke dalam tahta anugerah. Slide yang kedua. Slide yang kedua. Masuk ke dalam tahta anugerah untuk supaya kita menjadi Kristus. Jadi kita disuruh untuk menjadi Kristus. Slide yang kedua. Ini bahasa Inggris, maaf. Saya Indonesia kan. Penyembah yang benar, kami itu datang untuk melihat aku. Tapi kata-kata ini sangat berdampak dalam hidup saya. Karena arti kata behold ini bukan hanya melihat, tetapi dia itu mengagumi. Behold. Be itu adalah menjadi, dan hold-nya itu memegang. Be itu menjadi, hold itu memegang. Jadi kalau kita bilang human being, nah itu ya, menjadi seorang manusia. Artinya be itu menjadi, artinya hold itu memegang. Sudah ya, sampai situ ditangkap dulu ya. Artinya be itu menjadi, artinya hold itu memegang. Jadi waktu Anda menyembah Tuhan, Anda harus menjadi Kristus. Pikiran ini Anda harus tahu bahwa Anda itu Kristus. Itu be-nya. Hold-nya itu memegang apa? Memegang kehidupan. Karena Anda sekarang hidup dalam, akan datang penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam Kristus, dan kebenaran itu kehidupan. Jadi kalau Anda pelayanan nanti, Anda mentransferkan itu kehidupan, sehingga orang yang sakit bisa sembuh. Ini adalah sebuah penyembahan yang benar. Dikatakan juga di dalam firman Tuhan bahwa kalau engkau percaya kepadaku, artinya believe, itu engkau menjadi Yesus dan menghidupi Yesus. Jadi kita orang Kristen ini dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Tetapi kebanyakan dari kita tidak melakukannya. Kenapa? Yaitu kena doktrin yang menyenangkan telinga. Kita dipanggil untuk menjadi Kristus. Jadi kata be dan hold adalah penyembahan yang sejati. Seorang medium guyon selalu mengatakan kita harus mempraktekkan hadirat Tuhan. Jadi kalau diam, misalnya kita lagi jahit gitu ya, jahit, terus kita diam, kita ingat Tuhan. Itu artinya kita mengkonekkan diri kita menjadi Tuhan. Itulah, kalau kita udah biasakan diri kita menjadi seperti itu, kita adalah seorang ilah, maka kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi menjadi Allah dan memegang kehidupan. Ada firman yang mengatakan begini ya, berdiam dirilah dan ketahuilah aku adalah Allah. Berdiam dirilah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Itu artinya ini. Berdiam diri itu maksudnya apa? Berhenti menjadi dirimu. Berdiam diri itu maksudnya adalah berhenti menjadi dirimu. Itu yang dikatakan tadi, be, menjadi Kristus. Jadi identitas kita sebagai manusia itu harus mati. Adam pertama harus mati, kita menjadi Kristus. Dan ketahuilah aku adalah Allah. Ketahuilah ini artinya dalam bahasa Ibrani adalah yada. Yada itu adalah hubungan suami istri. Jadi ketika Adam menghampiri Hawa istrinya, di Alkitab ditulis Adam yada istrinya, atau bahasa kasarnya meniduri istrinya. Jadi arti kata yada ini adalah suami istri yang sedang berhubungan intim atau saling memberikan satu dengan yang lain. Itu namanya hubungan intim. Itulah yang dikatakan di dalam kita menyembah Tuhan itu bukan lagi komunikasi tapi communion. Artinya kata menikah atau Inggrisnya itu married. Married itu di marinated.
Kalau kita memasak, kita ambil daging, terus kita kasih bumbu, kita apa? Kita marinated, kita campuri dengan bumbunya, betul? Supaya apa? Dimarinasi, betul. Dimarinasi supaya sedap. Supaya kalau dimasak orang pasti nggak ngomong, wih goblok gak bisa masak. Pasti bilang, enak masakanmu. Kenapa? Karena sudah dikasih bumbu. Dagingnya sudah dimarinasikan, sudah dinikahkan dengan bumbunya. Jadi suami istri itu harus meresap satu dengan yang lain, menjadi satu. Dan suami istri itu adalah contoh kita harus menjadi satu dengan Allah. Jadi kita harus berhenti berkomunikasi, tapi kita berkomunion, menjadi satu dengan Allah. Jadi penyatuan kita menjadi satu dengan Allah ini hanya bisa dengan apa tadi? Menjadi dan memegang itu tadi. Paham? Atau terlalu susah? Paham ya? Kalau terlalu susah nanti lain kali saya ulang yang lebih detail ya. Ya. Slide yang terakhir. Slide yang terakhir yang nomor 1 yang tadi satunya. Nah ini ya. Bahasa ini yang saya tulis ini adalah bahasa penyembahan. Ini yang membuat kita dari level 1 naik ke level yang lain. Cinta kepada kebenaran dengan ketekunan akan membuat kekuatan roh menghasilkan iman dalam hati kita. Saya ulangi. Cinta kita kepada kebenaran. Jadi kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah sesuatu yang benar, absolute truth. Kebenaran itu juga bisa kita lihat sebagai firman. Firman itu kebenaran. Jadi waktu kita meditasi, melihat ke dalam hati, kita mengunyah kebenaran. Ayat yang kita ambil, kita kunyah, itu kebenaran. Cinta akan firman Tuhan dengan tekun, artinya bergumul. Peperanganmu bukan melawan darah dan darah dan daging. Darah dan daging ya. Pergumulanmu bukan melawan darah dan daging. Belum. Satu-satu. Ada levelnya. Yang pertama adalah prinsipalitas. Apa itu prinsipalitas? Semua yang keluar dari hatimu. Pokoknya aku prinsipnya gini ya gini. Bener ya bener. Prinsipalitas itu kita lawan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melawan denominasi. Denominasi itu ada di kepala kita yang kita harus tanggalkan. Aku ini orang kaya, aku ini orang pinter. Nah, itu harus ditanggalkan, denominasi. Yang ketiga, kita harus melawan kosmik, kekuatan kegelap yang ada di dalam dunia ini. Pernah nggak kita ke kuburan atau kita ketemu orang, terus tiba-tiba kita ini kayak bisa marah sendiri atau apa? Itu karena kita kena sama energinya dia. Percaya nggak percaya bahwa di dalam dunia ini ada yang namanya vibrasi dan energi. Satu dengan lain, manusia ini berdampak. Oleh karena itu makanya Tuhan manggil kita menjadi Kristus untuk berdampak untuk mereka yang jahat, supaya mereka berhenti berdosa, supaya mereka menjadi putih, menjadi suci, menjadi bersih. Ada peperangan ilahi antara baik dan jahat di dalam dunia ini. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah melawan roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat ini banyak di udara. Mereka yang membuat orang-orang itu jahat, itu kita harus lawan, ya. Jadi kembali lagi, cinta kepada kebenaran dengan pergumulan kita akan membuat Adam kedua kita, kekuatan roh itu, menghasilkan iman dalam hati kita. Jadi iman ini adalah sebuah power. Iman itu bukan hanya yang seperti dikatakan Alkitab. Iman adalah sesuatu yang belum engkau dapatkan, tapi engkau harus percaya. Belum kamu dapat, tapi kamu harus percaya. Bukan. Rupanya Tuhan itu bekerja melalui iman. Iman ini adalah sesuatu pemahaman yang membuka otak Anda sehingga Anda mempunyai realita yang baru. Semakin banyak realita yang Anda buka, Anda akan semakin berharga di dalam Tuhan. Anda akan semakin dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu iman ini sangat penting. Jadi iman ini bukan hanya sekedar percaya, tapi iman adalah sesuatu power yang diberikan oleh Tuhan
kepada orang yang percaya untuk membuka sebuah realita. Untuk mempunyai iman dari iman kepada iman yang lain yang lebih tinggi, itu butuh anugerah. Oleh karena itu saya akan tutup. Sangat perlu untuk kita sebagai orang Kristen, maaf kalau pengajarannya agak berat, tetapi ini yang harus kita ketahui sebagai seseorang Kristen yang sejati. Itu harus. Mengapa? Karena tanpa pengajaran bahwa engkau sadar bahwa engkau adalah Kristus, engkau tidak bisa punya iman yang lebih. Kalau engkau tidak punya iman yang lebih, engkau tidak bisa membuka realita yang lebih. Kalau Anda tidak punya realita yang lebih, Anda tidak punya karunia-karunia, 9 karunia itu nggak bisa. Dan kalau Anda tidak mempunyai 9 karunia itu, maka Anda menjadi seorang Kristen yang tidak berfungsi. Banyak orang Kristen, kenapa dia tidak berfungsi? Tiap minggu cuma ke gereja, hanya melakukan kegiatan-kegiatan ibadahnya seolah-olah hatinya sudah benar di hadapan Tuhan karena dia udah pergi hari Minggu. Ditambah kaum wanita, belum lagi ditambah doa syafaat, dia merasa suci. Tetapi apa perubahan yang dia lakukan dalam hidupnya? Karena itu hanyalah ritualitas keagamawian dan kegerejaan saja. Tapi apa yang kita harus dapatkan adalah persekutuan dengan Roh, yaitu Adam kedua kita, kemudian kita ngobrol dengan Adam kedua kita, yaitu Kristus, membiarkan Kristus itu keluar dari dalam diri kita. Kita sadari bahwa kita adalah Kristus, dan ketika Kristus memberitahukan sesuatu rahasia, kita akan membuka sebuah pengetahuan tentang Dia yang akan membuka sebuah realita, dan realita itu akan menarik sebuah karunia baru, dan karunia itu kita bisa pakai untuk melayani kerajaan Allah. Tanpa hal itu, maka kita hanya membuang kata-kata ke atas awan. Tanpa pengertian akan Allah dan siapa dirimu di dalam Kristus, maka kata-katamu tidak ada powernya. Tidak ada powernya. Ketika hati dicampur dengan pikiran yang adalah api, akan menjadi uap. Roh Kudus makanya simbolnya api. Kita keluar dari air. Air itu hati. Ketika kita bisa menyatukan apa yang keluar dari hati, keluar dari emosi kita, diyakini oleh api pikiran kita, akan menjadi mantra yang baik. Uap itulah yang mengalahkan uap jahat. Peperangan antara Tuhan dan manusia. Sadarilah bahwa kita sedang berperang melawan manusia-manusia yang jahat. Tetapi sekali lagi bukan melawan dirinya, tetapi melawan kuasa-kuasa yang ada di dalam orang-orang itu. Mari kita berdoa.